Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar K3 Mandiri kembali lagi dengan sesi kedua. K3 mulai dari mana? Banyak sekali yang bertanya. Ketika kita ditunjuk sebagai petugas K3, apakah memang kita ditempatkan di suatu pekerjaan di bagian K3? Untuk memulainya dari mana? Namun sebelum menjawab, K3 itu mulai dari mana? Disclaimer update. Saya sedikit akan menyampaikan sedikit update terkait seluruh materi pemaparan ini merupakan materi pelajaran yang disusun ulang secara bertahap dan sederhana oleh tim Inspro dan merupakan pengayaan koleksi pribadi dan tim Inspro untuk belajar K3 bagi diri sendiri dan para pekerja pemula, mahasiswa ataupun karyawan baru, petugas K3 yang ingin belajar K3 secara mandiri. Sumber materi diperoleh dari berbagai sumber seperti pengalaman kerja di site lapangan, karir K3, auditor K3, dan quality OAS JMS, serta pemahaman selama bertahun-tahun bekerja sebagai praktisi aktif dan literasi dari berbagai sumber seperti buku, panduan, modul, sharing session maupun mengikuti berbagai kuliah, training, dan pelatihan kompetensi serta sertifikasi terregister yang diikuti. Tujuan dari pembelajaran ini hanyalah untuk pengulangan pemahaman agar tidak lupa serta berbagi pengalaman implementasi dan semoga menjadi ladang pahala ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang berkenan mendengarkannya. Segala kesalahan penyampaian dan koreksi yang membangun sangat diperkenankan. Silakan komen di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang baik dan persuasif. Atas atensi partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Salam pembelajar K3, be profesional, be healthy and safe. Baik, kita mulai sesi kedua. K3 mulai dari mana? Seperti saya sampaikan di awal bahwa banyak sekali orang yang bertanya ketika ditunjuk sebagai petugas K3 atau memang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjadi seorang K3 karena tuntutan pekerjaan ataupun tuntutan dari pekerjaan atau proyek atau tender. Jawabannya adalah mulailah dari diri Anda sendiri tanpa terkecuali dalam posisi apapun Anda saat ini. Berikut sedikit safety learning atau safety induction seperti disampaikan di berita ini, bahwa santunan sebesar apapun itu tak akan menghilangkan derita. Pada saat ini banyak sekali kejadian yang mungkin setiap hari kita dengar ataupun kita baca melalui sosial media, banyak pekerja-pekerja yang terjadi kecelakaan karena kecerobohan atau memang karena kesalahan prosedur, sehingga bisa berurusan dengan urusan perdata maupun pidana. Kenapa? Anda sebenarnya adalah sebagai kepala keluarga, pencari nafkah ataupun karyawan, role model atau panutan di tempat kerja Anda, maupun sebagai planner, advisor, implementator, inspektor maupun yang menjadi auditor, bahkan sebagai owner atau pengambil kebijakan, itu bertanggung jawab terhadap K3. Jadi, mulailah dari diri Anda sendiri untuk belajar K3. Ingat, bekerja semangat, pulang dengan selamat. Apa langkah yang harus dijalankan? Kalau kita sudah yakin bahwa K3 itu mulai dari diri kita sendiri, langkahnya adalah bahwa tidak semua perusahaan menyediakan pelatihan atau training K3. Otomatis karena sebagai pemula atau member baru belajar K3, ya Anda harus belajar K3 secara mandiri. Apa sih syarat profesi K3 dijalankan? Syarat profesi K3 dijalankan, yang pertama Anda harus menyukai profesi itu, apapun posisi Anda saat ini. Yang kedua, harus siap 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, terutama untuk pekerja-pekerja yang memang bekerja 24 jam 7 hari seminggu, terutama seperti contoh di daerah tambang, di oil and gas yang tidak pernah berhenti. Kemudian, lakukan belajar K3 secara mandiri. Banyak sekali website, portal,
maupun klub ataupun komunitas-komunitas baik di Telegram ataupun di sosial media yang lain seperti WhatsApp, grup, dan lain-lain yang bisa Anda belajar secara mandiri dan gratis. Dan yang paling penting adalah Anda harus berintegritas. Antara ucapan, keyakinan, dan perbuatan itu harus jalan. Dan terakhir, sebagai seorang K3, Anda harus niatkan sebagai ibadah atau sebagai pemberian. Kenapa? Karena kalau hanya memikirkan bahwa diukur dengan uang, semuanya tidak akan bermanfaat atau hanya sekedar sia-sia, dan etos kerja Anda mungkin tidak akan semangat. Kemudian, apa alasan untuk belajar K3? Apapun alasan Anda untuk belajar saat ini, tapi camkanlah bahwa belajar K3 itu bermanfaat untuk diri Anda sendiri seumur hidup. Banyak hal yang menentukan orang mau belajar K3. Pertama, karena memang K3 itu dibebankan sebagai petugas K3 di perusahaannya, atau memang karena tuntutan. Yang kedua, memang karena saat ini posisinya sudah K3 dan itu sudah menjadi prioritas di dalam pekerjaannya, atau itu sebagai tujuan karena sudah menjadi persyaratan, mungkin karena perusahaan akan melakukan tender dan tujuannya ingin mendapatkan proyek harus menjalankan K3, terutama untuk perusahaan-perusahaan kontrak. Kemudian ada juga yang menganggap K3 itu sebagai nilai hidup. Dan terakhir, memang K3 itu sudah menjiwai di dirinya maupun di perusahaan itu sendiri, bahwa seluruh kegiatannya itu harus berwawasan K3. Jadi sudah dianggap sebagai nilai hidup dan menjadi kesehari-hariannya. Coba beri skor atau penilaian diri Anda sendiri, sejauh mana bahwa alasan Anda kuat untuk belajar K3. Dan kemudian rata-ratakan, beri skor 1 sampai 10 setiap item, kemudian dirata-ratakan, itulah posisi Anda saat ini. Kemudian, seperti apa potensi K3, tantangan dan peluangnya? Peluang karir di K3 itu sangat luas. Hampir seluruh industri saat ini itu mewajibkan adanya K3, dan terutama karena memang K3 saat ini sudah menjadi kewajiban setiap perusahaan. Apalagi banyak sekali proyek-proyek yang beresiko tinggi itu harus memiliki personil K3 yang mumpuni. Kemudian pekerjaan di K3 itu sangat besar dan seimbang, ya, baik dari sisi tanggung jawabnya dan juga revenue-nya disesuaikan dengan jenis pekerjaan maupun sesuai dengan jenis industri yang diikuti. Kemudian K3 itu harus siap 24 jam. Kenapa? Karena untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak 24 jam, jika ada terjadi kecelakaan dalam 24 jam, seorang K3 harus siap untuk memberikan perhatian ataupun atensinya dalam kejadian tersebut. Kemudian, jadikanlah K3 sebagai profesi dan nilai hidup Anda. Untuk itu diperlukan dasar K3 yang kuat. Banyak sekali yang harus Anda pelajari dan Anda training. Namun, di channel ini Belajar K3 sendiri, kita akan bedah secara bertahap, secara singkat dan sederhana yang bisa Anda dengarkan sambil bekerja atau memang ketika lagi ada waktu istirahat atau jeda di sela-sela kegiatan Anda. Kemudian, seorang K3 diharapkan mampu dalam mengorganisir dan mempresentasikan. Kebanyakan karir K3 yang sukses itu ditambah selain dari training-training yang diadakan perusahaan, juga melakukan self-learning atau melakukan pengembangan diri sendiri, kemudian juga sering bergabung ataupun membangun networking dan mentoring dengan senior-senior K3 ataupun berpakar K3 yang berpengalaman. Kemudian seorang K3 tentunya nantinya dituntut untuk memiliki kemampuan leadership, ya. Bayangkan Anda harus menjamin atau mengelola karyawan, terutama di kepala mungkin bisa hampir 100 orang, 200 orang, dan itu hanya Anda sendiri sebagai seorang petugas K3. Mungkin dibantu oleh
pelaksana K3 atau pengawas K3. Kesimpulan, terakhir, K3 mulai dari mana? Kalau masih ada yang bertanya, jawabannya adalah mulailah dari diri Anda dan jadikan sebagai nilai hidup. Salam pembelajar K3. Be professional, be healthy, and safe. Terima kasih. Belajar K3 mandiri didukung praktisi aktif dan berpengalaman, andal dan profesional di bidangnya, tentunya dengan harga yang sangat bersaing sesuai dengan budget. Kami siap membantu perusahaan Anda dalam pembuatan CSMS, kemudian dalam sertifikasi ISO SMK 3, kemudian dalam pelaksanaan HRA, Health Risk Assessment atau uji riksa yang kami lakukan secara profesional. Layanan utama kami adalah konsultasi, kemudian dokumentasi, dan training serta pelatihan. Jika Anda berminat untuk membantu perusahaan Anda, silakan hubungi kami melalui kontak yang telah kami sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3, salam pembelajar K3.